Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil Al-Korni dari kelompok 6. Dalam kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai disiplin dan manajemen waktu. Oke, sebelum masuk ke dalam pengertiannya, kita harus tahu dulu nih latar belakang kenapa kita harus memiliki sikap disiplin dan manajemen waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti akan memiliki banyak aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan dari pagi hingga petang. Sehingga manajemen waktu dan disiplin itu akan membantu kita dalam menentukan kegiatan apa aja yang harus dilakukan secara step by step dan konsisten, sehingga tidak akan terjadi yang namanya terlambat atau sebagainya. Oke, masuk ke pengertiannya. Disiplin merupakan sikap atas ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan serta tanggung jawab, membantu kita untuk mencapai tujuan dan tetap konsisten. Sementara manajemen waktu merupakan pengaturan atau pengunuhan waktu dengan bijak dalam kegiatan sehari-hari supaya kegiatan yang kita lakukan dilakukan secara efektif. Oke, di slide 4 itu ada prinsip-prinsip disiplin dan juga manajemen waktu. Disiplin dan manajemen waktu itu penting banget buat capai tujuan kita masing-masing. Itu mulai dengan fokus pada target dan jalani konsisten. Kontrol diri dengan menghindari gangguan dan selalu prioritaskan yang penting dulu akan hidup kita. Itu contohnya tuh kayak buat to-do list harian, tetapkan deadline, dan coba teknik Pomodoro biar bisa kerja kita lebih fokus. Jangan lupa istirahat, kurangi distraksi, itu kayak notifikasi, dan prioritaskan tugas kalau bisa. Nah, terakhir, evaluasi progres secara rutin biar tahu apa yang sudah berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Di slide 5 itu ada mengapa disiplin itu penting. Nah, disiplin itu sangat penting karena menjadi kunci untuk mencapai tujuan dan meraih impian kita. Nah, dengan disiplin itu kita bisa mengelola waktu dengan baik sehingga bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting akan hidup kita. Selain itu, disiplin membantu kita membangun kebiasaan positif, itu kayak seperti rajin belajar atau berolahraga. Nah, kebiasaan positif itu juga berkontribusi pada kesehatan mental dan fisik kita. Nah, ketika kita disiplin itu juga kita mengurangi rasa stres karena lebih teratur dan juga terencana. Oke, di slide 6 itu ada tantangan dalam membangun disiplin. Nah, membangun disiplin itu sangat amat gak gampang loh. Karena banyak banget tantangan yang muncul itu seperti sering banget kita nunda-nunda tugas dan juga terus gangguan dari lingkungan seperti suara bising dan juga gangguan seperti media sosial yang sering kita mainin. Itu bisa banget bikin kita kehilangan fokus akan tujuan kita. Nah, motivasi itu juga kadang susah banget dicari, apalagi kalau kita nggak terlalu tertarik sama tugasnya. Dan yang paling sulit itu adalah merubah kebiasaan lama jadi yang baru. Itu butuh waktu dan usaha yang besar lah. Istilahnya kita tuh sering banget nyaman sama rutinitas yang ada, jadi sulit banget untuk beradaptasi. Nah, semua ini itu butuh kesabaran dan komitmen biar disiplin kita tuh bisa terbangun. Bagaimana membangun kedisiplinan? Agar bisa membangun sikap disiplin, yang pertama kita bisa coba buat schedule atau jadwal harian dan mengikutinya secara konsisten. Kemudian yang kedua, terapkan tujuan kecil yang realistis agar tidak terasa berat. Kemudian yang ketiga, hindari gangguan, misalnya dengan mematikan notifikasi ponsel. Dan yang terakhir adalah self-reward, berikan penghargaan kepada diri kita sendiri ketika berhasil. Bagaimana manajemen waktu yang baik? Untuk mengelola waktu dengan baik, mulailah dengan membuat daftar tugas dan prioritaskan dari yang paling penting. Gunakan metode Pomodoro agar lebih fokus, minimalkan gangguan dengan mematikan notifikasi ponsel, dan buat jadwal harian yang termasuk waktu istirahat. Dan belajar untuk bilang tidak pada ajakan yang mengganggu, dan evaluasi pencapaian harian untuk perbaikan. Keuntungan menerapkan disiplin dan manajemen waktu. Menerapkan disiplin dan manajemen waktu dalam diri itu memiliki banyak manfaat. Yang pertama, bisa bikin kita lebih produktif dan lebih fokus. Jadi bisa capai tujuan dengan lebih gampang. Kedua, bisa mengurangi stres karena kerjaan gak numpuk. Ketiga, bantu kita bangun kebiasaan baik dan meningkatkan kepercayaan diri. Selain itu, hidup kita jadi lebih teratur dan bisa membangun hubungan sosial jadi lebih baik karena orang bisa lebih percaya sama kita. Singkatnya, disiplin bikin hidup kita lebih mantap. Ini adalah contoh studi kasus dari pentingnya disiplin dan manajemen waktu. Dilansir dari kompas.com, mahasiswa yang tidak bisa mengatur waktu rentan stres. Menurut Fandi Fatoni, dosen manajemen Universitas Negeri Surabaya atau UNESA,
Mahasiswa yang tidak memiliki manajemen waktu yang baik rentan stres dengan banyaknya tugas-tugas dari dosen. Tugas banyak dan pekerjaan banyak. Kalau tidak ditata dengan baik, semua akan keteteran dan hasilnya pun nggak maksimal, termasuk tugas. Ujung-ujungnya stres dan ini bisa berbahaya sebenarnya bagi kesehatan mental. Bukan hanya mahasiswa, dosen pun bisa stres kalau nggak punya manajemen waktu yang baik. Ucapnya dilansir dari laman UNESA. Kesimpulannya, disiplin dan manajemen waktu itu kunci sukses buat capai tujuan dengan lebih efektif. Disiplin bikin kamu tetap fokus, konsisten, dan gak gampang terdistraksi. Sementara manajemen waktu bikin tugas-tugas harian jadi lebih teratur dan gak keteteran. Kalau kamu bisa gabungin keduanya, kamu bisa lebih produktif, ngerjain banyak hal tanpa merasa kewalahan, dan lebih cepat capai target. Berikut adalah referensi dari materi yang disampaikan sebelumnya. Itu saja penyampaian materi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan disampaikan.